Ini identitas prajurit TNI yang angkat Kapolda Jambi ke helikopter ternyata bukan orang sembarangan. Identitas prajurit TNI yang mengangkat Kapolda Jambi saat evakuasi menggunakan helikopter terungkap. Diketahui, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dievakuasi melalui jalur udara sebagaimana terlihat dalam video yang beredar. Saat itu, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono ditarik ke udara dengan menggunakan tali seling baja dan sebuah tandu warna kuning. Terlihat seorang prajurit TNI memegang erat drakbar atau tandu darurat. Apalagi, tandu itu sempat berputar-putar. Awalnya, putaran tandu itu masih cukup pelan, akan tetapi putaran semakin kencang ketika makin ke atas. Meski begitu, prajurit TNI itu tetap bergantungan di sisi tandu meski putaran semakin kencang. Bagi orang biasa, kondisi itu pasti bisa membuat nyali hilang sama sekali. Berputar-putar kencang dan bergantungan di udara pasti bisa membuat orang langsung pusing bahkan sampai pingsan. Tapi tidak bagi prajurit TNI tersebut. Ia tetap bergantungan sampai Kapolda Jambi berhasil ditarik masuk ke dalam helikopter. Lalu, siapa identitas prajurit TNI yang menemani Kapolda Jambi ditarik ke atas sampai masuk helikopter itu? Identitas prajurit TNI yang mengevakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono itu adalah Kopda Ahmad Nofrizal. Kopda Nofrizal mengakui banyak yang bertanya kepadanya apakah dirinya mengalami pusing saat berputar-putar dalam proses evakuasi Kapolda Jambi. Namun, dirinya mengaku tidak mengalami hal itu seraya mengucap syukur atas lancarnya evakuasi Kapolda Jambi. Alhamdulillah, evakuasi lancar, kata orang kan pusing. Alhamdulillah tidak, kata Kopda Ahmad Nofrizal di Bandara Sultan Taha Jambi, Selasa 21 Februari 2023. Ahmad Nofrizal mengungkapkan bahwa kemampuan itu ia dapatkan dari pelatihan dan pengalaman. Fakta lain, prajurit TNI yang berdinas di Batalion Komandan 462 Kopasgat Pekanbaru ini juga merupakan seorang tim SAR. Karena saya penerjun juga, jadi bisa cepat menyesuaikan diri di medan. Saya penerjun sekaligus tim SAR, ucap Kopda Ahmad Nofrizal. Prajurit TNI 35 tahun ini menyebutkan ada 7 orang termasuk komandan dalam helikopter tersebut. Setelah mendapat perintah dari komandannya melakukan evakuasi dari bawah, pria 35 tahun ini pun sama sekali tak ragu dan langsung beraksi. Nofrizal mengakui medan di lokasi memang cukup sulit dengan kontur berbukit dan lebatnya pepohonan. Saat itu, angin berhembus cukup kencang ditambah suasana gelap karena mendung. Namun, hal itu tak menyurutkan nyali untuk mengevakuasi Kapolda Jambi yang sudah 2 hari di pedalaman hutan Kerinci. Detik-detik menegangkan. Nofrizal juga menceritakan secara detail detik-detik menegangkan saat evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sesampainya di bawah, ia langsung menyeting tandu. Itu dilakukan untuk menyesuaikan berat badan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Nofrizal juga menceritakan detik-detik tandu mengalami putaran di udara sampai masuk ke dalam helikopter. Saat putaran pertama, jelasnya masih cukup lambat. Akan tetapi, putaran tandu kemudian mendadak semakin kencang saat semakin ke atas. Pokoknya saat itu saya hanya pastikan tangan saya tidak lepas karena bisa bahaya. Sampai menunggu rekan lain menyambut dalam helikopter, ucap Kopda Ahmad. Meski menghadapi kondisi yang sulit dan menegangkan serta korban sendiri adalah seorang Jenderal Polri, tapi Nofrizal mengaku sama sekali tak gugup. Walau itu Kapolda Jambi, kita tidak boleh nervous atau gugup, tendas Kopda Ahmad Nofrizal. Sebab jika sampai gugup, ia memastikan proses evakuasi pasti akan terganggu dan makin membahayakan jiwa. Terakhir, Nofrizal berharap Irjen Rusdi Hartono bisa secepatnya sembuh dan kembali bertugas. Ia juga bersyukur proses evakuasi bisa berjalan lancar sehingga seluruh korban bisa dievakuasi dengan selamat dan dirinya berdoa supaya Kapolda Jambi cepat